Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Asrida Mayuni Harahap dengan NIM 2414010035. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan Kepemimpinan, Disiplin dan Syukur dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 17-19. Sebagai pengantar, perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya berisi petunjuk mengenai ibadah, tetapi juga mengandung berbagai nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya ialah pendidikan tentang kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-19 yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam beserta pasukannya yang terdiri atas manusia, jin, dan burung. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman mampu memimpin pasukannya dengan tertib dan teratur. Selain itu diceritakan pula bahwa peristiwa ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan seekor semut yang memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang mereka supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Kisah tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana, peduli terhadap makhluk lain, serta mampu menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi, pada ayat 19 juga dijelaskan bagaimana Nabi Sulaiman itu merespon nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa syukur, beliau berdoa agar senantiasa dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, serta memohon kemampuan untuk melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa rasa syukur merupakan salah satu karakter penting yang harus ditanamkan dalam pendidikan Islam. Sebagaimana di era modern saat ini, nilai-nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan rasa syukur sangat dibutuhkan dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap Quran Surah An-Naml ayat 17 dan 19 ini menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam membentuk karakter yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Jadi melalui pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut, kita diharapkan dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membacakan bunyi dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuja'un. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمة التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka
Dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Shadaqallahul Azim. Jadi itulah tadi bunyi dan arti dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Sekarang saya akan membahas mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini tidak memiliki asbabun nuzul secara khusus, sebagaimana beberapa ayat lain yang turun karena suatu peristiwa tertentu pada masa Rasulullah SAW. Ayat-ayat ini termasuk bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebagai pelajaran atau ibrah bagi umat manusia. Di mana ayat 17 sampai 19 ini menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung dengan penuh keteraturan. Ketika pasukan tersebut melewati sebuah lembah semut, seekor semut memperingatkan kaumnya agar segera masuk ke sarang mereka supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, ayat ini tidak turun karena adanya pertanyaan, peristiwa atau kejadian tertentu yang dialami oleh Rasulullah SAW, melainkan sebagai bagian dari kisah para nabi terdahulu yang bertujuan memberikan pelajaran tentang kepemimpinan yang baik dan teratur, kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kepedulian terhadap makhluk lain sekecil apapun itu, dan pentingnya komunikasi dan peringatan yang bermanfaat. Sikap syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan sikap syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi, adapun menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Wahbah Al-Juhaili, kisah ini disampaikan Allah sebagai bentuk pendidikan moral dan spiritual. Tujuannya agar manusia meneladani sikap Nabi Sulaiman yang tidak sombong meskipun memiliki kekuasaan besar, tetapi justru semakin bersyukur dan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asbabun nuzul Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini tidak disebutkan secara khusus dalam kitab tafsir. Ayat ini merupakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran tentang kepemimpinan, kepedulian, kedisiplinan, dan rasa syukur dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19, di mana ayat-ayat tersebut mengandung berbagai nilai pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan kepemimpinan, di mana pada ayat 17 ini menggambarkan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai pemimpin yang mampu mengatur pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung dengan tertib dan terorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang pemimpin itu harus memiliki kemampuan mengelola, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ada penilai pendidikannya, yaitu untuk membentuk sikap tanggung jawab, kemampuan mengatur, dan kepemimpinan yang bijaksana. Dan yang kedua yaitu pendidikan disiplin dan keteraturan. Pasukan Nabi Sulaiman berjalan dalam barisan yang teratur dan tertib. Keadaan ini menunjukkan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Jadi, nilai pendidikan dalam ayat ini yaitu untuk menanamkan nilai disiplin, tertib, patuh terhadap aturan, dan menghargai kerjasama. Yang ketiga yaitu pendidikan kepedulian sosial, di mana pada ayat 18 seekor semut memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang mereka untuk menghindari bahaya. Tindakan semut tersebut menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap keselamatan kelompoknya. Jadi, dalam ayat ini mengajarkan kepedulian terhadap sesama, sikap saling mengingatkan dalam kebaikan, dan rasa tanggung jawab sosial. Dan yang keempat yaitu pendidikan komunikasi yang baik. Semut menyampaikan peringatan kepada kaumnya dengan jelas dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam ayat ini dapat kita pahamkan itu untuk membiasakan berbicara dengan baik, menyampaikan informasi yang benar, dan berkomunikasi secara santun.
Dan yang kelima yaitu ada nilai pendidikan rendah hati atau tawadu, di mana meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Nabi Sulaiman itu tidak bersikap sombong ketika mendengar perkataan semut. Beliau justru tersenyum dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Jadi dapat kita pahami dalam ayat ini yaitu untuk menanamkan sikap rendah hati, tidak meremehkan orang lain dan menghargai setiap makhluk ciptaan Allah. Dan yang keenam yaitu ada pendidikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 19, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa segala keberhasilan dan kelebihan yang dimiliki itu semuanya berasal dari Allah. Jadi, membiasakan diri bersyukur atas nikmat Allah serta menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan yang ketujuh yaitu ada pendidikan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman dalam ayat 19 mengajarkan bahwa manusia itu harus selalu memohon pertolongan Allah dalam menjalankan kehidupan dan amal saleh. Jadi, dalam ayat ini dapat kita pahami untuk menumbuhkan ketergantungan kepada Allah, memperkuat keimanan dan membiasakan berdoa dalam setiap aktivitas. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan berbakti kepada orang tua. Dalam doanya, Nabi Sulaiman tidak hanya mensyukuri nikmat yang diterimanya, tetapi juga nikmat yang telah diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Jadi nilai pendidikannya yaitu untuk menanamkan rasa hormat, cinta dan bakti kepada orang tua serta menghargai jasa mereka. Dan yang kesembilan yaitu ada pendidikan amal saleh. Nabi Sulaiman memohon agar diberikan kemampuan untuk melakukan amal saleh yang diridhoi oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu, kekuasaan, dan kemampuan itu harus digunakan untuk kebaikan. Jadi nilai pendidikannya mendorong peserta didik untuk senantiasa berbuat baik dan menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utamanya. Jadi sama-sama dapat kita kesimpulkan bahwa An-Naml ayat 17-19 ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang meliputi kepemimpinan, disiplin, kepedulian sosial, komunikasi yang baik, rendah hati, syukur, berdoa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan semangat beramal saleh. Jadi nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu guna untuk membantu pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.